Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita melanjutkan materi PPKN dengan topik pembahasan yaitu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada materi sebelumnya kalian sudah melihat bahwa kita mempunyai semboyan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita akan melihat bagaimana kita sebagai warga negara berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Persatuan dan kesatuan bangsa ini memiliki prinsip yang artinya adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Kalian sudah ketahui sendiri bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam suku, agama, dan budayanya, yang kemudian hal itu mendorong terciptanya semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain mendorong terciptanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri juga tercantum jelas dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, artinya bangsa yang sangat beragam suku budayanya, dan terdapat banyak kebudayaan, suku, dan ras. Nah, semua perbedaan itu hanya bisa bergabung menggunakan persatuan. Ya. Kita sekarang akan melihat cara-cara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, dengan menjunjung sikap toleransi. Kenapa? Dengan menjunjung sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai antar sesama, ini pasti akan meminimalisir konflik yang nantinya bisa menyebabkan perpecahan. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan dengan selalu bersikap ramah dan menghilangkan egoisme masing-masing suku dan golongan. Artinya setiap suku tidak ada yang lebih baik, semuanya sama, ya, semuanya sama dan bergabung menjadi satu supaya bangsa negara Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju pastinya. Yang ketiga, jelas harus ada peran pemerintah, karena pemerintah itu sendiri merupakan pelaku penyelenggara negara, ya, pengambil kebijakan. Ini diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk melestarikan keragaman sosial budaya yang sudah ada. Tetapi tidak hanya cukup pemerintah, pastinya butuh sinergisitas atau kerjasama dengan masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam menjaga keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia tetap utuh di lingkungannya sendiri. Ini merupakan beberapa cara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat peran serta generasi muda, khususnya kan kalian, dalam menjaga persatuan dan kesatuan itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Yang pertama, mengecam keras segala bentuk kekerasan, kesewenang-wenangan yang terjadi di Indonesia. Jadi jika kalian dalam kehidupan sehari-hari melihat kekerasan di sekitar atau tindakan yang sewenang-wenang, harus berani melawan, jangan hanya diam. Karena ketika tindakan kesewenang-wenangan ini didiamkan, ya bisa menyebabkan perpecahan yang nantinya mengganggu kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang kedua, menyerukan penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam aspek apapun, ya. Tidak ada diskriminasi perbedaan baik suku, agama, budaya, harus selalu disuarakan.
Yang ketiga, tetap bersemangat menyerukan sikap saling menghargai dan menghormati dalam segala aspek kehidupan. Dengan kita selalu menerapkan sikap saling menghargai, ya, menerapkan sikap saling menghargai antar sesama, diharapkan pasti nantinya tercipta suasana yang kondusif, aman, dan tentram. Dan terakhir, mendorong pengambil kebijakan. Nah, pengambil kebijakan ini siapa? Yaitu pemerintah, untuk berperan aktif mencegah dan menyelesaikan segala bentuk kekerasan dan konflik di masyarakat. Ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Karena juga bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, dari lingkungan keluarga, saling menghormati pada orang tua, adik ataupun kakak. Terus kemudian di lingkungan sekitar, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, ya. Itu terkait penjelasan materi peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, dalam hal ini ada tugas nantinya dari saya. Kalian nanti saya minta untuk membuat musikalisasi puisi, ya, musikalisasi puisi dengan tema persatuan dan kesatuan bangsa, ya, dengan tema persatuan dan kesatuan bangsa, sekreatif mungkin. Musikalisasi puisi itu nanti divideokan, terus kemudian setelah selesai bisa dikirim melalui WA. Dan estimasi waktu yang saya berikan adalah 2 minggu. Semoga 2 minggu waktu yang cukup, ya, untuk mengerjakan musikalisasi puisi itu. Nah, sekarang saya akan tampilkan contoh musikalisasi puisi sebagai pedoman kalian dalam mengerjakan tugas. Untukmu, wahai kusuma bangsa yang telah korbankan jiwa dan raga demi pekikan kata merdeka. Tak ada yang lebih pantas dari kata terima kasih yang dapat kami ucapkan. Cucur keringatmu, tetes darahmu, segenap pengorbananmu, tak ada kata pamrih. Wahai bunga bangsa, kini beban berat berada tepat di atas pundak kami, para penerus bangsa. Penerus bangsa yang selalu membela Indonesia, yang menghiasi Indonesia dengan perbedaan. Aku tak tahu di mana saja ragamu terkubur. Dulu, kau berjanji akan pulang dan menegakkan tombak untuk lambang kemerdekaan. Indonesia menantimu, Indonesia menanti ragamu. Bung, dimanapun kau ditimbun, penerus bangsamu akan terus membela kemerdekaan yang dulu pernah kau kirimkan. Dengan kebebasan yang kau beri, dari perbedaan yang kau tuang, kebersamaan kami akan kami kokohkan dengan kebebasan untuk berbeda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Wahai Indonesia, perbedaan kami tidak untuk menghancurkanmu. Wahai Indonesia, perbedaan kami bersatu untukmu. Wahai Indonesia, kami datang tidak untuk mengikatmu. Wahai Indonesia, terima kami dengan rasa. Kami bersama, bukan karena kami sama. Untukmu, para pengikut bangsa, jangan dekat kami untuk sama, biarkan kami untuk berbeda. Wahai kalian yang merasa setara dengan Tuhan, jangan hanya menguji kekokohan dan keikhlasan kami. Kami akan bangkit dan berdiri. Kami akan membebaskan penerus kami. Di mana mayoritas tak mengucilkan minoritas. Dengan rasa solidaritas,
tanpa batas. Kami Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, demikian contoh ya sebagai panduan kalian dalam mengerjakan tugas yang saya minta. Ya, sekali lagi saya minta kalian membuat musikalisasi puisi. Bisa dilakukan individu atau juga boleh dilakukan kelompok maksimal 5 orang. Silakan buatlah sekreatif mungkin, sebaik mungkin. Saya tidak memberikan batasan waktu dalam pembuatan musikalisasi puisi itu sendiri, supaya kalian bisa mengeksplor ekspresi kalian dalam menyuarakan terkait persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman Indonesia. Ya, sekali lagi tugasnya adalah buatlah musikalisasi puisi. Contohnya seperti yang saya tampilkan tadi, bisa individu atau juga bisa kelompok maksimal 5 orang. Ya, estimasi waktu untuk mengerjakan tugas itu 2 minggu saya berikan. Jika sudah selesai, silakan video yang sudah kalian buat terkait musikalisasi puisi itu dikirim langsung melalui WA saya. Jika masih ada pertanyaan terkait dengan tugas ataupun terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini, silakan langsung saja menghubungi saya. Nanti akan saya pandu dalam menyelesaikan tugasnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu, terapkan selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Dan selalu berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.